Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023. Perkenalkan, saya atas nama Novitasari SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Manunggu Lama, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kota Baru. Saya juga menjabat sebagai mahasiswi PPG batch 2 tahun 2023 di LPTK UIN Antasari Banjarmasin dengan NIM 230401131075. Pada kesempatan kali ini, Sabtu tanggal 2 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023 dengan mengambil materi pokok kelas 4 bab 5 kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Subtema penyebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Ananda Amin, silahkan dipimpin teman-temannya. Siap, gerak, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya. Alhamdulillah ya, semoga dengan doa tadi belajar kita pada hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Ananda Amin sudah berani menyiapkan Ibu Guru. Kasih aplaus untuk Ananda Amin. Sebelum masuk pembelajaran, kita refresh dulu. Silakan semuanya berdiri. Ya. Kita melaksanakan yang namanya tepuk PPK. Sama-sama sudah bisa? Sudah. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Boleh duduk kembali. Selanjutnya kita membaca Quran surah Al-Ikhlas bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ya, sebagai wujud akan cinta tanah air, kita sama-sama menyanyikan lagu daerah kita, lagu daerahnya Kabupaten
Kota Baru kebanggaannya. Silakan semua berdiri sama-sama. Ya, yang semangat ya. 1, 2, 3. Kota Baru, gunungnya berbeda. Berbeda umat menanggur di salah karang. Umat menanggur di salah karang. Bertemu lawanlah Adinda. Adinda iman bidadara Samalaya. Iman bidadara Samalaya. Ya, selamat tepuk tangan untuk kita semua. Boleh duduk kembali. Selanjutnya Ibu cek kehadiran dulu ya. Siapa hari ini yang tidak berhadir? Hadir semua. Hadir semua. Ada yang tidak hadir? Ada siapa yang tidak hadir? Reva dan Raka. Ada 2 orang kemana? Oh, dia izin berarti. Selanjutnya kita masuk pada persepsi. Nah, sekarang Ibu tanya, masih ingatkah anak-anak pembelajaran yang minggu lalu? Masih. Tentang apa ya? Pengertian balik, apa lagi? Apa? Iya, pengertian balik dan tanda-tanda balik anak laki-laki dan perempuan. Apa ya pengertian balik? Iya benar Najmi. Pengertian balik artinya cukup usianya atau cukup umurnya. Apa saja tanda-tanda balik pada anak laki-laki? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, apa Sarip? Tumbuh jenggot. Nah, untuk laki-laki apa lagi ya? Apa? Tumbuh jagung. Tumbuh jagung yang di sini ya, yang laki-laki ya. Terus apa lagi? Apa Adit? Iya, mimpi basah katanya. Yang pertama tumbuhnya rambut atau kumis atau jenggot. Yang kedua tadi katanya tumbuh jagung tuh laki-laki di sini. Yang ketiga mimpi basah. Itu tanda-tanda balik pada anak laki-laki. Kalau tanda-tanda balik pada anak perempuan apa ya? Apa Kanza? Tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh. Tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh. Contohnya? Iya, belum ketek ya. Terus apa lagi? Olivia apa? Menstruasi atau disebut dengan haid. Yang ketiga, Najmi apa? Perubahan fisik pada pinggul dada. Nah, perubahan fisik pada pinggul dan dada, jadi lebih besar atau lebar pinggulnya ya. Ada perubahan fisiknya. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembelajaran hari ini. Nah, coba lihat di video ini. Ada gambar apakah itu? Hah? Gambar apa? Apa? Anak-anak memperkenalkan diri. Artinya apa ya? Apa artinya? Hijrah. Apa? Perpindahan. Apa lagi? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Apa Aska? Apa? Pindah sekolah. Nah, tadi katanya ada hijrah, ada perpindahan, ada pindah sekolah. Coba kita lihat dari gambar itu, berarti ada di mana itu? Di sekolah. Nah, di ruangan kelas ada guru dan ada murid. Terus si siswa memperkenalkan diri.
Ahmad Ambolalo. Aku sekolah di sini. Aku pindah sekolah karena ikut ayah yang pindah tugas sebagai anggota Polri. Nah, berarti artinya ini adalah perkenalan seorang siswa pindah dari sekolah lama ke sekolah baru. Ada sebabnya. Kenapa sebabnya ya? Apa Kanza? Karena mengikuti orang tua. Iya, sebabnya karena mengikuti orang tua. Nah, pindahnya itu ada sebabnya, yaitu mengikuti orang tua. Akhirnya dia perkenalan di depan ke kelas. Hari ini pembelajaran kita sama dengan perkenalan ini tadi, bersangkut paut. Nah, selanjutnya coba pian lihat. Apa yang kalian lihat pada gambar? Selanjutnya gambar slide yang kedua. Apa yang kalian lihat pada gambar? Apa itu? Hah? Ya, gambaran kisahnya Nabi Muhammad sedang di atas mana? Di atas unta. Apa lagi itu? Membawa barang. Terus ada siapa lagi? Ada pengikutnya tuh. Apa yang kalian lihat pada gambar? Ada gambarannya Nabi Muhammad sedang duduk di unta bersama sahabat dan para pengikut, membawa barang-barang yang banyak. Berarti pelajaran kita hari ini apa yuk? Iya, apa tadi? Hijrah. Nah, berarti pembelajaran kita hari ini tentang kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Pertama, peserta didik mampu menyebutkan pengertian hijrah ke Madinah. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Yang ketiga, peserta didik mampu meyakini kebenaran kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, keempat, peserta didik mampu menyimpulkan pelajaran atau hikmah di balik hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Nah, kita masuk pada pembelajaran. Apa itu hijrah? Nah, apa arti hijrah? Perpindahan, benar sekali. Masih ingat berarti artinya hijrah? Yaitu perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Nah, kita lihat ya. Nah, sekarang kita lihat. Secara bahasa, hijrah berarti memutuskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah ialah, benar kata Rafka tadi, perpindahan. Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikut dari mana? Dari kota Makkah ke kota Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy. Jelas secara bahasa hijrah artinya memutuskan atau meninggalkan dari tempat lama ke tempat yang baru. Nih, contohnya kayak tadi si Ambolalo memutuskan pindah dari sekolah lama ke sekolah yang baru dengan alasan mengikuti orang tua. Kalau ini alasannya untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy alasannya. Selanjutnya, penyebab hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada 3.
Yang pertama, Aska apa? Dakwah Rasulullah SAW di Makkah kurang berkembang karena penolakan orang kafir Quraisy. Ya, yang pertama, dakwah Rasulullah SAW di Makkah kurang berkembang karena penolakan orang-orang kafir Quraisy. Kedua, Amin. Karena kaum kafir Quraisy yang akan melakukan segala cara untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Iya, penyebab hijrahnya yang kedua adalah tekanan kaum kafir Quraisy yang akan melakukan segala cara untuk menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Jaminan keamanan dari penduduk Madinah. ya, yang ketiga ada jaminan keamanan dari penduduk Madinah. Satu lagi, ternyata ada empat. Yang keempat adalah ada Perpindahan dari penduduk Madinah. Permintaan dari penduduk Madinah. Iya, yang keempat permintaan dari penduduk Madinah. Tuh, penyebab hijrah ada empat. Yang pertama apa tadi? Dakwah Rasulullah di Madinah kurang berkembang karena penolakan kaum kafir Quraisy. Yang kedua, iya, tekanan kaum kafir Quraisy yang akan melakukan segala cara untuk menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad. Yang ketiga, ada jaminan keamanan dari penduduk. Yang keempat, permintaan dari penduduk Madinah. Selanjutnya, hikmah di balik hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, setiap muslim hendaknya mampu menempatkan usaha dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi peristiwa. Nah, dari situ hikmahnya bahwasanya kita sebagai seorang muslim hendaknya mampu menempatkan usaha. Berarti kalau kita mau melakukan sesuatu harus perlu adanya usaha. Contohnya kalau dia mau pintar, usahanya apa? Iya, usahanya rajin belajar. Selain rajin belajar apa lagi? Berdoa. Tuh harus ada usaha dan doa, harus lengkap dua-duanya. Harus rajin berusaha, habis itu rajin juga berdoa. Kalau artinya katanya tadi, dan kepasrahan kepada Allah dalam menghadapi peristiwa. Nah itu tadi, kalau kita berusaha belajar bujur-bujur, kita berdoa, ya Allah berikanlah kemudahan. Entah nanti hasilnya seperti apapun, itu sudah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sudah berusaha. Selanjutnya yang kedua, memberi pelajaran bahwa dalam berjuang seseorang harus dapat memberi segala yang dimilikinya, hingga cita-cita perjuangan Islam akan tercapai, tidak menanti hadiah dan imbalan atas perjuangan itu. Maksudnya adalah bahwasanya tadi Ibu, selain kita berusaha, berdoa, belajar, kita harus berjuang bujur-bujur usahanya. Kayak apa supaya dapat nilai yang tinggi? Maka kita harus berjuang dengan belajar bujur-bujur. Kalau tidak paham, ditanyakan baik kepada gurunya atau kepada kawan sesama.
tua, boleh kakak, boleh abah, mama, silahkan bertanya kalau ada bisa. Jangan berdiam diri. Kalau pian diam artinya pian kada berjuang. Kalau mau pintar tuh harus rajin-rajin berjuang biar cita-citanya tercapai. Tidak ada orang yang mau jadi dokter atau yang mau jadi penceramah yang hebat itu kan belajar. Tidak ada. Mereka semua harus rajin berjuang dan rajin belajar. Kalau yang jadi penceramah rajin menghafali hadis-hadis, yang jadi dokter rajin belajar ilmu fisika, matematika. Nah banyak kan, artinya dia berjuang. Sebelum selanjutnya tepuk semangat. Mama, ya, semangat. Yang ketiga, perlunya keterlibatan semua kelompok dalam upaya mencapai cita-cita bersama. Nah, kalau ingin menggapai cita-cita, tidak bisa kalau cuma belajar di sekolah dengan guru. Harus bersama-sama. Artinya pian mau belajar, guru mengajarkan, dan di sekolah ada dan di rumah ada dukungan dari orang tua. Jangan sampai ke rumah dan diam aja. Atau di sekolah ditanya ibu guru sudah paham atau belum paham. Sampai di rumah ternyata ada paham. Ya, mulai sekarang rajin-rajin belajar, berani bertanya kalau tidak mengerti, dan tadi katanya keterlibatan semua kelompok dalam upaya mencapai cita-cita bersama, baik dari pian sebagai siswa, terus ibu guru yang mengajarkan, kemudian orang tua, saling bekerja sama. Nah makanya misalnya ada PR, kerjakan di rumah bujur-bujur. Nanti ditanya ke orang tua. Kalau sudah mengerjakan PR, bilang sama mama sama abah, ini PR-mu sudah benar atau belum. Nah nanti akan ada orang tua yang mencek, oh jawabannya sudah benar kan mama. Nah berarti besok dibawa ke sekolah. Tapi kalau katanya jawabannya belum tepat, nah kita cari sama-sama jawaban. Nah sama mama, sama orang tua. Berarti ada keterlibatan antara murid, guru, dan orang tua. Benar. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan hijrah sudah, penyebabnya sudah. Kita berbagi kelompok sesuai ini. Ibu bagi ada 16 orang. Ibu bagi 4 kelompok. Silakan diatur. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan diatur kursinya sama-sama.
Lydia, Sarifullah, Lydia, Raka, dan Welda. Selanjutnya kelompok 4 ada Sayyid Fakih, Kezia, Siva, dan Repan di sini. Nah. Ya, tidak. Kalau tidak ada, seadanya yang kamu kelompok 4 berapa orang? Menyanya kurang ya? Ini 3. Nah, satu lagi sini siapa? Siva berarti di sini. Ya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Berapa orang? Siapa ketuanya? Amin. Kelompok 2, siapa ketuanya? Fahri. Kelompok 3, siapa ketuanya? Sarif. Kelompok 4, siapa ketuanya? Siapa namanya? Sayyid Fakih. Ya benar. Kelompok 1 diketuai oleh Amin. Kelompok 2 Fahri, kelompok 3 Syarif, kelompok 4 Sayyid Fakih. Tugasnya adalah yang pertama, tadi sudah kita berbagi kelompok ada 3 sampai 4 orang. Tugas yang kedua, yang pertama setiap kelompok menulis 2 pertanyaan tentang arti hijrah dan penyebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Silakan ditulis. Ibu kasih waktu 2 menit. Tulis soalnya. Sekretarisnya mana tadi? Ya, suruh tulis soalnya. Kelompok 1 menulis soal kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan ditulis. Ibu kasih waktu 2 menit. Sudah selesai atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Ibu tunggu yang belum. Kelompok 2 sudah? Kelompok 2 sudah atau belum? Kelompok 2 sudah atau belum? Belum. Kelompok 3 sudah atau belum? Sudah. Kelompok 1? Sudah atau belum? Oh, belum.
di depan sini. Nanti menukar pertanyaan kelompok 1 menukar pertanyaan ke kelompok 2, kemudian kelompok 3 menukar pertanyaan ke kelompok 4. Silakan ketua kelompoknya berdiri. Ya, berdiri baris di depan sini. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan bertukar pertanyaan tadi yang telah dituliskan tersebut, ditukar antar kelompok ya. Kalau sudah silakan kembali ke tempatnya. Kelompok 1 bertukar kelompok 2, kelompok 3 bertukar ke kelompok 4. Nah, sekarang kelompok 1 silakan berikan pertanyaan kepada kelompok 2. Siapa yang mau ngasih pertanyaan? Siapa yang mau ngasih pertanyaan? Amin, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin dari kelompok 1 mau menanyakan apa penyebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah? Mendengarkan kelompok 2. Katanya pertanyaannya, apa penyebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah? Siapa yang mau menjawab? Silakan Pak Ri. Silakan dijawab. 1. Turunnya perintah hijrah dari Allah SWT. Nomor 2. Tekanan kaum kafir Quraisy. 3. Jaminan keamanan dari penduduk Madinah. 4. Permintaan dari penduduk Madinah. Bagaimana? Amin. Apakah sudah puas jawabannya? Ada 4. Pertama apa tadi katanya? Turunnya perintah hijrah. Kemudian yang kedua tekanan kaum kafir Quraisy. Yang ketiga jaminan keamanan dari penduduk Madinah. Keempat permintaan dari penduduk Madinah. Bagaimana, sudah puas? Sudah. Kasih tepuk tangan untuk Amin dan Fahri. Selanjutnya yang kelompok 2 memberi pertanyaan ke kelompok 1. Siapa yang mau memberi pertanyaan? Saya hadir dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan. Perpindahan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah disebut. Perpindahan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah disebut apa aja? Jawabannya hijrah. Ya, jawabannya hijrah katanya. Artinya perpindahan. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 1. Sekarang kelompok 3, siapa? Pertanyaannya, apa alasan utama hijrahnya Nabi Muhammad dan umat Islam ke Madinah? Katanya apa alasan utama hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah? Siapa yang mau jawab? Silakan saya pakai. Alasan utamanya adalah karena adanya tekanan dari kaum kafir Quraisy. Nah, katanya karena adanya tekanan dan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Bagaimana jawabannya? Nah, sudah puas. Selanjutnya kelompok 4 memberi pertanyaan kepada kelompok 3. Siapa yang mau bertanya? Hamzah. Saya Kanza dari kelompok 4 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Siap-siap kelompok
makanya pertanyaannya, apa yang menjadi syarat seseorang dikatakan telah berhijrah? Siapa yang mau jawab? Sarif lagi, oke. Katanya syaratnya yang pertama ada yang ditinggalkan, kemudian ada yang dituju. Nah, sudah, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Tepuk semangat dulu sebelum masuk pembelajaran. Tepuk semangat. Selanjutnya kita menyimpulkan, sama-sama menyimpulkan atau menyusun ringkasan yang menguraikan aspek penting yang muncul selama proses pembelajaran. Nah, sekarang Ibu tanya, apa tadi pengertian hijrah? Iya benar, pengertian hijrah artinya perpindahan. Tepuk tangan buat Amin. Tadi hijrah artinya perpindahan. Sekarang Ibu tanya lagi, apa penyebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW? Iya benar. Pertama tekanan kaum kafir Quraisy. Kedua apa lagi? Ada 4 loh tadi loh. Yang pertama tekanan kaum kafir Quraisy. Yang kedua apa ya? Nah, turunnya perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga apa? Jaminan keamanan dari penduduk Madinah. Iya, benar. Si Fahri mau menjawab juga. Apa tadi Fahri katanya? Jaminan keamanan dari penduduk Madinah. Iya, jaminan keamanan dari penduduk Madinah. Yang keempat apa? Iya, permintaan dari penduduk Madinah. Hebat. Tadi sudah tahu pengertian hijrah, kemudian 4 penyebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Terus hikmahnya apa ya tadi? Hikmahnya apa ya tadi ya? Masih ingat nggak? Hah? Hikmahnya apa ya tadi hikmahnya? Apa tadi? Setiap muslim hendaknya mampu mendapatkan usaha dan kepasrahan. Yang kedua apa? Tadi Ibu. Hah? Kalau ingin menggapai cita-cita harus berjuang. Iya, dan berdoa. Yang ketiga apa? Ayo. Iya, perlunya keterlibatan semua kelompok dalam ucapan mencapai cita-cita bersama. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan PR untuk dikerjakan di rumah. Ibu bagi perwakilan untuk ketua kelompok yang mengambil. Nanti ketua kelompok yang akan membagi kepada kelompoknya. Silakan ke ketua kelompok 1 sampai ketua kelompok 4 ambil untuk PR di rumah. Ya, itu ada 5 soal esai. 5 soal esai yang nanti akan dijawab di rumah. Jawabannya di buku PR. Iya, di buku PR. Selanjutnya, hari ini kita tadi belajar tentang pelajaran apa? Judul kita tadi apa?
Pengertian hijrah apa pengertian balik? Kayak tadi kita belajar tentang apa? Kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subtemanya sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad. Nah, untuk minggu depan pembelajaran kita adalah tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hari ini penyebab hijrahnya Nabi, yang minggu depan belajarnya tentang perjalanannya. Perjalanan Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Selanjutnya ibu tanya, bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian menyukai pembelajaran pada hari ini? Suka di bagian mana yang suka? Hah? Semua apa-apa ya tadi yang semua? Pengertian hijrah, apa lagi? Hah? Pengertian hijrah itu persepsi pembelajaran yang lalu tentang balik. Hari ini kita belajarnya tentang hijrah. Tadi apa lagi? Penyebab hijrah, terus hikmahnya di balik hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Apakah ada materi yang sulit dipahami? Ada yang ada paham? Ada yang tidak dimengerti? Tidak ada. Alhamdulillah semua paham. Selanjutnya kita siap-siap berdoa setelah selesai pembelajaran. Ayo amin, silahkan kawannya dipimpin untuk berdoa setelah pembelajaran. Doa kafaratul majelis. Silahkan kepada amin dipimpin kawan-kawannya. Siap, gerak, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baiklah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu ingatkan kembali bahwa minggu depan pembelajarannya tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Baiklah Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi